Kebayang nggak gimana rasanya kalau misalkan kita itu ada di posisi ini? Di mana kita itu udah rajin banget ibadah tapi ujung-ujungnya nauzubillah nih masuk neraka. Sedangkan ada orang lain gitu ya yang suka bikin dosa tapi tiba-tiba dia masuk surga. Ini disclaimer dulu ya, sebelum memulai, kita harus sama-sama memahami bahwa perbuatan dosa itu memang salah ya. Hasil akhir itu ada di tangan Tuhan dan kita memang tetap harus berusaha yang terbaik. Bukan berarti kalau tahu ujung-ujungnya kayak begini, kayak begitu, enggak. Kita enggak tahu ujung kita itu kayak gimana. Oke, nah jadi pernah nih Rasulullah SAW cerita tentang dua orang kakak beradik dari Bani Israel. Si kakak ini dikenal banget sebagai orang yang taat ibadah, rajin banget lah pokoknya. Sementara adiknya itu kebalikannya, suka banget ngelakuin dosa. Udah kayak langganan tiap hari gitu. Nah, si kakak yang alim ini lama-lama dia nggak tahan lihat kelakuan adiknya. Tiap kali lihat adiknya berbuat dosa, langsung aja negur, ah udahlah dek, berhenti dong, stop ngelakuin dosa kayak gitu. Nah, tapi sayangnya teguran-teguran kayak gitu cuman mampir sebentar, ibarat kata dia masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan. Nah, itulah adiknya. Adiknya tetap aja lanjut berbuat dosa. Lalu si kakak negur lagi, tapi si adiknya malah balas, udahlah biarin aja gue sama Tuhan gue gitu. Memangnya lo diutus buat ngawasin gue gitu ya. Nah, dan entah kenapa, mungkin karena udah kesel banget, si kakak ini yang biasanya sabar, dia tiba-tiba ngomong kayak gini, demi Allah, Allah nggak bakal ngampunin kamu. Kamu nggak bakal masuk surga. Nah, disitulah masalah seriusnya. Ucapan ini ternyata jadi masalah besar. Nah, cerita ini ada di dalam hadis sahih riwayat Abu Daud dan Ahmad. Lanjutannya tuh kayak gini. Jadi pas dua bersaudara ini akhirnya meninggal dunia ya. Singkat cerita, mereka itu dikumpulin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung ngomong ke si kakak yang ahli ibadah kayak gini. Emangnya kamu udah tahu segalanya tentang aku? Memangnya kamu yang pegang kendali atas apa yang aku kuasai? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman ke si adik yang berpendosa, "Masuklah kamu ke surga dengan rahmatku, dengan rahmatku." Dan si kakak yang merasa paling benar itu, Allah bilang ke malaikat, "Seret dia ke neraka." Wow, plot twist banget kan? Nah, pelajaran dari cerita ini jelas banget. Kita nggak boleh ngerasa paling benar, apalagi sampai ngejudge orang lain seakan kita tahu masa depannya di akhirat. Jadi itu yang perlu kita garis bawahi. Ibadah itu penting, ya. Tapi kalau ibadah dibarengi sama rasa sombong dan suka menghakimi, ya jadi bahaya juga. Ada satu kutipan bijak yang pas banget buat ngegambarin cerita ini. Dosa yang bikin kamu menyesal itu jauh lebih baik daripada ibadah yang bikin kamu sombong. Nah, ada lagi kisah lain yang juga diceritakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Masih tentang umat Bani Israel, ceritanya itu ada seseorang yang ngomong dengan nada penuh keyakinan. Orang itu nggak bakal diampuni sama Allah, kata dia. Kayak ngejudge abis-abisan. Allah langsung murka dan bilang ke dia, siapa nih yang berani-beraninya bersumpah atas namaku, bilang kalau aku nggak bakal ngampunin si Fulan. Nah, ini plot twist lagi. Karena ya siapa sih kita ini yang bisa ngatur-ngatur urusan pengampunan gitu. Itu murni hak Allah, bukan manusia. Kisah lain juga datang dari hadis riwayat Bukhari. Kali ini tokohnya adalah seorang perempuan solihah dari kalangan Ansor, namanya Ummu Ala. Beliau dan keluarganya ini sempat menampung sahabat Nabi yang dikenal super taat, yaitu Utsman bin Maz'un. Nah, waktu Utsman meninggal, Ummu Ala ini refleks bilang, semoga rahmat Allah menyertaimu, wahai Abu Sa'id. Aku bersaksi Allah pasti memuliakanmu. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi. Ucapan itu kedengarannya manis, tapi Rasulullah SAW langsung menegur. Dari mana kamu tahu kalau misalkan Allah itu memuliakannya? Maksudnya, bukan karena Utsman gak baik, tapi karena menentukan nasib seseorang di akhirat itu adalah otoritasnya Allah. Boleh banget kita berharap yang baik, berdoa, bahkan punya prasangka baik karena amal seseorang. Tapi jangan sampai kita kayak ngambil alih keputusan Allah. Kalau misalkan Ummu Ala itu cuma bilang, aku bersaksi kamu orang baik. Nah itu oke.
Tapi begitu dia menyatakan kepastian soal nasibnya di akhirat, Rasulullah SAW merasa perlu meluruskan. Menariknya, Nabi Muhammad SAW sendiri, padahal jelas-jelas dijamin ampunan dan surganya dalam Al-Quran, seperti yang bisa kita lihat di Quran Surah Al-Fat ayat 2. Beliau itu justru mengajarin kerendahan hati level yang tinggi. Beliau bilang, aku ini Rasulullah, tapi demi Allah, aku sendiri nggak tahu apa yang bakal terjadi padaku di akhirat nanti. Gak berhenti di situ, Rasulullah SAW juga pernah bilang, tidak ada satupun di antara kalian yang akan selamat karena amalnya. Maksudnya gimana? Termasuk engkau juga ya Rasulullah? Beliau jawab, iya termasuk aku, kecuali kalau Allah menyelimutiku dengan rahmatnya. Nah, di situ guys intinya. Dalam banget kan? Nah, dan ini semua mengingatkan kita, sepowerful apapun ibadah yang kita lakukan, sebaik apapun reputasi kita, ujung-ujungnya ya tetap rahmat Allah yang jadi penentu. Allah bahkan pernah bilang langsung ke Nabi di Quran Surah Ali Imran ayat 128, bukan urusanmu wahai Muhammad apakah aku akan menerima taubat mereka atau aku akan mengazab mereka. Intinya jangan pernah ngerasa paling tahu urusan akhirat orang lain. Kita itu hanya perlu mendoakan yang baik. Iya, kita berharap, iya, tapi jangan pernah mengklaim sesuatu yang hanya Allah yang tahu. Sebelum video ini ditutup, aku mau minta maaf kalau misalkan dalam beberapa penyampaian ada hal-hal yang kurang benar. Kita di sini ya istilahnya sifatnya sama-sama belajar aja lah ya. Jadi tolong misalkan ada salah hilap dalam perkataan mohon dikoreksi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.